Selamat malam, perkenalkan nama saya Elizabeth Yusnita. Pada sesi 8 ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pada sesi 10, komparasi struktur kurikulum di Indonesia dan negara maju. Pada laman diskusi ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Pertama, silakan sampaikan kesan, kendala, dan juga saran perbaikan untuk implementasi pembelajaran kolaboratif. Yang kedua, lakukan analisis komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar antar negara Indonesia secara umum dan di sekolah Anda secara khusus dengan beberapa negara maju yang telah disediakan dalam sesi 10. Sampaikan paparan Anda dengan menjadikan modul MPDR 5302 sebagai acuan. Pada jawaban nomor 1, kesan implementasi pembelajaran kolaborasi. Pembelajaran kolaborasi memberikan dampak positif yang signifikan dalam proses belajar dan mengajar. Salah satu kesan utamanya adalah peningkatan interaksi dan komunikasi di antara anggota kelompok. Melalui kegiatan kelompok, anggota kelompok dapat saling berdiskusi, bertukar ide, dan belajar dari sudut pandang satu sama lain. Hal ini membuat kita lebih aktif dan juga dalam bertanya dan mengemukakan pendapat. Pembelajaran kolaboratif juga mendukung perkembangan kemampuan sosial anggota kelompok seperti empati, toleransi, dan komunikasi. Misalnya, kita dapat belajar menghargai perbedaan pendapat dan menerima masukan dari teman yang pada akhirnya membantu kita membangun suasana diskusi kelompok yang lebih inklusif dan kooperatif. Adapun rinciannya yang lebih detail, pertama, meningkatkan interaksi antar anggota kelompok. Pembelajaran kolaborasi sangat efektif dalam meningkatkan interaksi antar anggota kelompok. Kita sebagai anggota kelompok dapat menjadi lebih aktif bertanya, berpendapat, dan bekerja sama dalam memecahkan masalah, membangun kemampuan sosial. Metode ini melatih kemampuan sosial siswa seperti empati, toleransi, dan kemampuan berkomunikasi dengan baik. Kita juga belajar menghargai pendapat teman-teman mereka. Meningkatkan pemahaman. Dengan kolaborasi, para anggota kelompok memiliki kesempatan untuk saling mengajarkan dan mengoreksi pemahaman mereka, yang memperdalam pengetahuan mereka terhadap materi yang akan dipelajari. Yang keempat, peningkatan motivasi belajar. Pembelajaran yang dilakukan secara kelompok dapat meningkatkan motivasi belajar karena situasi yang lebih dinamis dan kompetitif. Mendorong kemandirian. Pembelajaran kolaboratif mengurangi ketergantungan pada dosen sebagai satu-satunya sumber informasi, sehingga mahasiswa belajar mencari solusi bersama atau berdiskusi dengan teman. Kendala implementasi dalam pembelajaran kolaborasi. Di sisi lain, terdapat beberapa kendala dalam implementasi pembelajaran kolaborasi yang perlu diatasi. Pertama itu pengaturan waktu yang sangat sulit. Pembelajaran kolaborasi sering kita kurang memiliki waktu yang lebih panjang untuk menyelesaikan tugas, yang bisa menjadi tantangan utama dalam kurikulum yang padat. Kurangnya fasilitas, terkendala jarak, dan akses terkadang tidak mendukung kegiatan kolaboratif, seperti ruang diskusi, perangkat teknologi, dan akses materi belajar yang memadai. Saran perbaikan pada implementasi pembelajaran kolaborasi. Pertama, kita dapat menyusun kelompok berdasarkan kebutuhan. Sebaiknya kelompok dibentuk dengan pertimbangan berbagai kemampuan, minat, karakter siswa untuk menghindari kesenjangan dan mengoptimalkan partisipasi setiap siswa. Peran yang jelas dalam kelompok. Berikan peran spesifik kepada setiap anggota kelompok seperti pemimpin, pencatat, pelapor, peneliti untuk memastikan semua siswa memiliki tanggung jawab yang jelas. Penggunaan teknologi, mengintegrasikan teknologi yang memungkinkan kolaborasi jarak jauh secara online. Alat seperti forum diskusi digital, dokumen kolaboratif, atau aplikasi manajemen proyek dapat memperlancar koordinasi kelompok. Pelatihan keterampilan kolaboratif. Sebelum memulai, anggota kelompok dapat dilatih untuk keterampilan kolaboratif dasar seperti cara berkomunikasi,
menyampaikan ide dengan sopan, dan menghargai pendapat orang lain. Evaluasi yang terstruktur, agar semua anggota kelompok memiliki motivasi untuk berkontribusi, dosen bisa membuat evaluasi yang mencangkup penilaian individu dan kelompok serta memberikan umpan balik yang konstruktif bagi setiap mahasiswa dan kelompoknya. Dengan memperhatikan kesan positif, kendala, dan menerapkan saran-saran, implementasi pembelajaran kolaboratif diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan kemampuan siswa. Jawaban nomor 2, untuk menganalisis perbandingan struktur kurikulum pendidikan di Indonesia, baik secara umum di seluruh negara maupun secara khusus di SD Yosudarso dengan beberapa negara maju seperti Finlandia, Korea Selatan, Jepang, kurikulum Indonesia dapat mengacu pada kurikulum merdeka yang diterapkan. Kurikulum merdeka yang baru diterapkan di berbagai sekolah menawarkan lebih banyak kebebasan bagi sekolah untuk menentukan strategi pembelajaran dengan tujuan mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian di sini saya mencoba menganalisis rinci berdasarkan 2 artikel ilmiah tersedia yang berkaitan dengan modul MPDR 5302. Struktur kurikulum merdeka di Indonesia secara umum berfokus pada 3 tujuan utama: peningkatan kompetensi dan karakter. Kurikulum ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan karakter dan karakter peserta didik serta akademik secara keseluruhan. Kompetensi inti sebagai literasi dan numerasi menjadi fokus utama dengan harapan bahwa penguatan dalam 2 bidang ini akan mendukung pemahaman di berbagai bidang ilmu. Pembelajaran yang fleksibel. Kurikulum merdeka menawarkan lebih banyak fleksibilitas di mana guru diberikan kebebasan untuk mengatur kegiatan pembelajaran dengan konteks dan kebutuhan siswa. Pembelajaran tematik juga diintegrasikan di mana pembelajaran tidak terkotak pada mata pelajaran yang terpisah, melainkan melalui tema-tema besar yang sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa. Penilaian berbasis proyek yang mendorong siswa untuk aktif dalam proses belajar diutamakan. Tujuan ini selaras dengan praktek pendidikan yang menumpuk keterampilan 21 termasuk berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Secara khusus di SD saya, implementasi kurikulum merdeka umumnya sama seperti yang diterapkan di sekolah lain, namun mengandung karakteristik tambahan dalam bentuk pembelajaran agama yang lebih mendalam. Di SD saya, siswa juga diajari pembelajaran berbasis agama Katolik. Hal ini menunjukkan bahwa struktur kurikulum dengan muatan lokal disesuaikan untuk mengembangkan karakter dan nilai-nilai Katolik. Struktur kurikulum di Finlandia berdasarkan artikel 1 membahas sistem pendidikan di Finlandia. Berikut karakteristik pendidikan di dasar di Finlandia yang membedakan dari Indonesia. Pendekatannya holistik dan berbasis kesejahteraan siswa. Di Finlandia, pendidikan dasar berfokus pada kesejahteraan siswa dan pembelajaran berpusat pada siswa. Beban akademik yang diberikan siswa di sekolah dasar lebih ringan dibandingkan di Indonesia. Pembelajaran berbasis fenomena. Finlandia menerapkan pembelajaran berbasis fenomena, phenomenon-based learning, yang mirip dengan pendekatan tematik di kurikulum merdeka, namun lebih mendalam. Dalam pendekatan ini, siswa belajar melalui tema besar yang mengintegrasikan dengan berbagai ilmu. Hal ini memungkinkan siswa memahami konsep yang mendalam dan menghubungkan antara pengetahuan dan kehidupan nyata. Minimnya standar ujian. Siswa di Finlandia tidak menghadapi ujian nasional di tingkat dasar, berbeda dengan Indonesia yang masih menerapkan penilaian standar. Meskipun sudah beralih dari ujian nasional ke asesmen nasional. Di Finlandia, penilaian lebih bersifat formatif dan lebih menekankan pada proses pembelajaran daripada hasil akhir. Perbedaan utama antara kurikulum merdeka di Indonesia dan sistem pendidikan di Finlandia terletak pada fleksibilitas dan fokus yang lebih besar pada kesejahteraan siswa di Finlandia. Di SD saya, walaupun menggunakan pendekatan tematik dan berfokus pada siswa, penilaian akademik dan nilai agama juga diperhatikan. Struktur kurikulum di Korea.
Menurut artikel 2 yang membahas pendidikan di Korea Selatan, struktur kurikulum di negara ini sangat akademik dan kompetitif. Pendekatan yang sangat akademik, kurikulum di Korea Selatan sangat menekankan mata pelajaran inti pada matematika dan sains. Jam pelajarannya lebih panjang. Siswa memiliki lebih banyak beban akademik yang berat. Penekanan pada ujian standar dan kompetisi. Ujian standar menjadi bagian utama dalam evaluasi pendidikan di Korea Selatan. Berbeda dengan kurikulum merdeka di Indonesia yang lebih fleksibel dalam pendekatan penilaian. Banyak siswa di Korea Selatan mengikuti bimbingan belajar tambahan di luar jam sekolah. Kurikulum yang terstruktur ketat. Kurikulum di Korea Selatan dirancang dengan struktur yang ketat untuk mempersiapkan siswa agar dapat bersaing di tingkat global. Pembelajaran difokuskan pada prestasi akademik yang tinggi. Kurikulum di Korea Selatan lebih ketat dibandingkan kurikulum merdeka di Indonesia yang mengutamakan fleksibilitas dan penyesuaian dengan kebutuhan siswa. Di SD saya, fokusnya bukan hanya akademik, tapi juga membangun karakter dan nilai-nilai Katolik, sedangkan di Korea Selatan menekankan pada pencapaian akademik yang tinggi. Struktur kurikulum di Jepang. Artikel 2 menjelaskan bahwa sistem pendidikan Jepang memiliki karakter yang tersendiri. Pengembangan kemandirian dan tanggung jawab sosial di tingkat dasar, siswa Jepang diarahkan untuk mandiri untuk melalui berbagai macam kegiatan, seperti membersihkan kelas dan menyiapkan makan siang. Kegiatan ini menanamkan tanggung jawab dan kedisiplinan sejak dini, mirip dengan pendidikan karakter yang ditawarkan pada kurikulum merdeka di Indonesia. Kurikulum yang seimbang. Walaupun kompetitif, Jepang memiliki keseimbangan antara akademik dan pengembangan karakter. Selain pelajaran inti, siswa juga belajar mengenai moralitas dan hubungan sosial. Penilaian berbasis proses dan hasil. Penilaian di Jepang tidak hanya berdasarkan hasil akhir, tetapi juga proses belajar. Ini sejalan dengan kurikulum merdeka yang mengutamakan penilaian berbasis proyek. Jepang dan Indonesia, khususnya di SD saya, SD Yosudarso, memiliki kesamaan dalam hal penekanan pada nilai-nilai karakter. Tetapi Jepang menekankan pada nilai-nilai universal seperti disiplin dan tanggung jawab sosial. Di SD saya, penekanan pada karakter adalah konteks agama Katolik, sedangkan di Jepang penekanan pada nilai-nilai sosial dan komunitas. Kesimpulannya, dalam komparasi ini beberapa perbedaan utama yang dilihat dari kurikulum merdeka di Indonesia secara umum dan khusus di SD saya dengan kurikulum di Finlandia, Korea Selatan, dan Jepang. Fleksibilitas. Finlandia memiliki kurikulum yang sangat fleksibel, memungkinkan pembelajaran yang menitik beratkan pada kesejahteraan siswa. Kurikulum merdeka di Indonesia mulai mengarah ke fleksibilitas, namun tetap memiliki struktur yang lebih ketat dibandingkan Finlandia. 2. Orientasi akademik. Korea Selatan dan Jepang memiliki kurikulum yang sangat berorientasi akademik. Dengan kurikulum Korea Selatan yang sangat kompetitif dan menekankan pencapaian akademik tinggi, sementara di Indonesia, khususnya di SD Katolik Yosudarso, menyeimbangkan akademik dan pengembangan karakter Katolik. Pengembangan karakter. Jepang dan Indonesia memiliki fokus pada pengembangan karakter dan tanggung jawab sosial. Meskipun di SD saya menambahkan karakter Katolik dan pendidikan karakter, kurikulum merdeka di Indonesia mulai mengadopsi pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, tetapi menekankan pada aspek akademik dan penilaian, berbeda dengan Finlandia yang minim tes. Di SD saya terdapat tambahan pelajaran agama yang membuat struktur kurikulumnya unik dan lebih kaya pada nilai-nilai Katolik. Demikian paparan diskusi saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang, mohon saran dan masukannya. Terima kasih.